Sugeng enjing datang sedulur sedaya nggih. Khususipun tanah Jawa. Ini kangge donya. Iki kula mboten pripun mboten ngatur napa-napa. Kula niku mung pripun ora kula lakoni nang awal-awal kabeh. Dan ngelingi jenengan sedaya. Iki cilaka banget bagi manusia nggih. Bagi manusia yang tidak percaya dengan adanya karma. Hati-hati mawon ke depan nggih. Kudu ora mudeng. Duga terjadi duga mboten. Ning hati-hati mawon, nek sing mboten percaya karo karma. Mungkin nek sing percaya karo karma bisa mengurangi nggih. Mungkin wonten wabah napa wonten penyakit napa wonten bencana, ampun do nyalahke Gusti Allah nggih. Ampun nyalahke Tuhan. Soalnya sedaya niku saking perbuatan jenengan piyambak. Niku pasti tidak mungkin pripun nggih. Pasti terjadi. Tegese ngeten. Napa sing kula lampahi niku bakal nglakoni juga. Misalnya apa nggih. Bangsa sae, elek nggih bangsa elek. Niku tidak bisa terhindar. Soalnya niki ngeten nek sing kula ro nggih. Semua agama niku pripun nggih sae sedaya. Maupun Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Nah, dadi 4 agama niki nek didikane mboten enten ajaran karma. Niku termasuk pripun nggih? Niku nuwun sewu ora kok piye. Pihak satu agama mboten. Didikane niku mboten enten urusan karma. Didikane niku pripun? Ngangge kitab garing sing pripun nggih sing nek kudu ngene diserani ngene diserani ngene ngoten niku. Niku mboten angsal ngoten niku jan. Soale mengke nek pun gunake niku menungso niku pripun nggih? Dadi merasa iso. Nek sampun merasa iso ngoten niku bahaya banget. Kedepane kangge anak putu. Soale karma niku nyambung teng anak putu nggih. Ini ngeten mawon. Buddha niku kan sing beto menungso nggih. Larene jeneng Nabi Adam sing keempat. Nek Islam niku sing nggawa agama Islam niku Dewa Brahma. Niki mboten enten sejarah, mboten enten kitabe, mboten enten buku sing tertulis mboten enten. Sing kula ro niki manggen teng jero kitab teles. Zaman mungkin dereng ngertos kitab teles niku napa. Tapi mungkin sebagian orang ya sudah tahu kitab teles itu adanya di mana. Di samping itu juga mungkin yang percaya dengan kitab teles itu pun belum tentu pas. Nek kitab teles masih menggunakan apa ya? Tulisan-tulisan. Masih dia itu belajar dari sejarah. Mungkin belum bisa dikatakan kitab teles. Soalnya kitab itu tidak ada tulisannya. Kitab itu adanya di dalam hati kita. Orang yang bisa apa ya? Ya mungkin sebagian orang bisa menguasai kitab membaca kitab teles. Itu mungkin kalau yang hatinya bersih. Mungkin sampean sedaya bisa juga apa ya? Belajar kitab teles itu. Soalnya semua orang tuh bukan sama ya, tapi kalau mau berusaha belajar di kitab teles itu mungkin bisa juga memahami adanya di mana terus bagaimana itu. Nah, kalau tadi Islam membawa Brahma, Kristen Wisnu, terus Hindu
yang widi. Itu semua itu apa ya, semua orang yang maksudnya yang disembah, semua orang yang didewakan, dianggap Tuhan, itu sebetulnya dewa semua. Jadi maksudnya gini, mendewakan gitu deh. Jadi dari kajian dari kitab teles yang saya tahu ya, soalnya ini ya nggak bisa dibaca pun bisa, cuma dengan apa ya, bukan dari mata apa ya, mata telanjang, tidak, bacanya harus dari hati ya. Kalau dari kajian kitab teles ya, yang apa, mungkin semua orang bisa juga memahami kalau mau belajar gitu. Ya caranya belajar kalau mau apa ya, berusaha belajar dengan hati kita sendiri, dengan hati kita sendiri, mana yang baik, mana yang buruk, kira-kira ntar orang itu susah apa enggak gitu. Pokoknya ujung-ujungnya itu jangan menyusahkan orang aja, ntar baik juga itu akhir-akhir. Banyak membantu orang, menolong orang, itu pelajaran dari kitab teles, bukan kitab tertulis. Soalnya kalau kitab tertulis kan biasanya apa ya, ada bacaan yang bisa membuat orang itu kaya, terus ada sesuatu bacaan yang bisa orang ini kebal. Itu orang itu bahaya sekali ntar ke depannya. Itu walaupun begitu ya, misalnya gini, orang itu punya ilmu. Dulu kan waktu punya ilmu itu memang ada yang bantu, tapi sebetulnya yang bantu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, bukan dari Gusti Allah. Yang bantu itu yang disembah tadi, yang disebut mendewakan. Mendewakan itu kalau urusannya kepengen hebat, kepengen kaya misalnya, itu yang bantu bukan Tuhan. Yang bantu tuh dajjal, terutama dajjal, bisa jin. Hati-hati, gini aja, paranormal tuh misalnya kalau dajjal, kalau apa ya, orang paranormal yang termasuk bisa ngobati orang, hati-hati aja, di belakang dia itu siapa. Memang dia dipisahkan sama tadi, sama dajjal tadi, dibekengi. Semakin dia itu yakinnya kuat, bekengannya ya kuat. Dajjal itu bekengi kuat. Soalnya yang saya lihat gitu ya. Makanya hati-hati, misalnya kalau jadi orang tua, jangan kok nanti dibeginikin bisa begini, nggak bisa ya, karena bisa pun itu karena kamu dibekengi dajjal. Jadi misalnya ada kiriman telur apa santet ya, kiai maupun paranormal itu bisa mengatasi itu. Sebenarnya lihat dulu siapa yang di belakang Anda itu gitu. Kalau sebetulnya dari Tuhan tuh nggak ada gitu. Kalau sudah pakai apa, pakai kitab, pelajaran dari kitab-kitab tertulis, itu tidak ada dari Tuhan. Itu dajjal semua yang begini gitu. Soalnya dari awal saya kan mengatakan Tuhan itu tidak mau disembah, ya tidak mau dimintain. Tuhan itu menciptakan manusia itu disuruh apa ya terserah, mau berbuat apa silahkan, tapi semua itu apa yang kamu lakukan itu ntar kamu juga yang apa ya, yang menanggung apa yang kamu lakukan tadi. Ibaratnya menandur ngunduh gitu aja, cuma gitu. Jadi tidak, Tuhan itu tidak apa ya, tidak bekengi siapa-siapa. Semua yang hatinya beria itu tadi dari perbuatan. Kalau perbuatannya baik, ntar ya
kedepannya baik, perbuatan jelek ya dapat ganjarannya jelek. Itu fakta ini, bukan saya mengada-ada. Makanya sama hati-hati dengan adanya karma. Mungkin karmanya akan berjalan. Saya kan pernah mengatakan dari dulu, awal 2003 karma berjalan. Itu di YouTube apa Mafirun Najib ada pernah mengatakan gitu, karma berjalan. Mungkin 2002 karma berjalannya kelihatannya gini, kelihatan banget, nggak seperti yang dulu sebelum 2023 ya. Ini mulai kelihatan banget apa yang terjadi itu akibat ulahnya manusia, karmanya manusia. Saya pernah bilang dari awal 2003 karma itu berjalan sampai 2027, dari berjalannya 5 tahun. Pokoknya apa ya, kelihatan banget menyolok, tapi orang kadang-kadang nggak nyadari ya. Mungkin kalau yang kesini mungkin ya akhirnya ya tahu bahwa karma itu berjalan, karma itu ada. Ya semua yang terjadi, orang yang kesini dapat masalah itu dulunya ada karma dari canggah sampai bapak, apalagi karmanya sendiri. Tuh. Makanya hati-hati. Ya, mungkin saya nggak nakut-nakuti, tapi faktanya gitu. Itu hati-hati aja, sama hati-hati. Kalau orang nggak percaya dengan karma ya gimana ya, Joro-joro bakal ciloko. Terus lanjut ke tadi urusan agama. Buddha sebetulnya itu bukan kok, karena ya bagi orang Islam aja yang apa ya, kalau menyembah gini itu kafir, syirik, musyrik. Terus syiriknya sendiri aja nggak nyadari. Itu kan hanya apa ya, mendewakan. Saya kan bilang tadi Tuhan itu tidak mau disembah. Misalnya kalau mau apa ya, mau biar sampai ke Tuhan itu ibaratnya gini, kita harus pakai sarana. Ibarat orang Islam ya Muhammad, itu termasuk kan didewakan, mendewakan, bukan menyembah. Sama aja sama orang Buddha itu ya mendewakan Buddha. Sebetulnya itu bukan Tuhan Buddha itu. Terus Yesus juga bukan Tuhan. Yang dibilang orang Hindu yang Widi bukan Tuhan, itu didewakan. Bagi dia itu, pendapat dia itu kan gini, kalau dia menyembah apa ya, mendewakan tadi, yang Widi, Yesus, Buddha, itu kan bagi dia itu kan bisa apa, tembus ke Tuhan gitu. Sebetulnya gitu. Tuhan-Tuhannya satu. Jadi kalau orang apa ya, kalau apa saling membenci sama orang, misalnya agama lain dibenci, itu sebenarnya dia sendiri begitu kok. Seperti Ka'bah, nah, terus itu kan sama aja didewakan. Sebetulnya kalau Tuhan yang asli itu ya itu tadi, saya nggak boleh disembah, nggak mau disembah. Soalnya ya tadi sing mbok lakoni engko bakal balik nang awake dhewe. Tuhan menyebabkan sampean semua itu ya sing ngono kuwi, enggak apa, tidak harus apa ya,
disembah, tidak harus disembah. Pokoknya semua yang terjadi, apa yang kamu lakukan pasti bakal kembali ke kamu sendiri. Itu fakta, makanya hati-hati ya dengan perbuatan. Ini cukup sekian, mungkin banyak lagi yang lain. Sebetulnya itu masih ada yang paling dasar ya, tapi belum waktu. Siapa sebenarnya Tuhan itu ada di mana? Terus orang yang disebut tuh apa? Tuhan itu siapa, saya tahu semua. Ya, makasih atas mungkin yang sama-sama mengenal budi pekerti ya. Kalau yang mungkin kalau orang syariatnya kuat ya mungkin ya, mental kalau ada orang ngomong begini. Makasih. Selamat siang, selamat pagi ya.